أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Salat qobliyah maghrib atau 2 rakaat sebelum maghrib adalah termasuk salat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Ini berdasar keterangan hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib." Kemudian pada kali yang ketiga beliau bersabda, "Bagi siapa yang mau." Karena beliau khawatir orang-orang akan menganggapnya sebagai keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Dahulu ketika kami berada di Madinah, ketika muadzin mengumandangkan adzan maghrib, orang-orang langsung saling berlomba untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, hingga jika ada orang asing yang masuk masjid, ia akan menyangka kalau sholat maghrib sudah dimulai karena begitu banyaknya orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat tersebut." Hadis riwayat Muslim. Dalam pelaksanaannya, sholat qobliyah maghrib ini baiknya dikerjakan dengan ringan atau ringkas saja, mengingat waktu maghrib yang singkat dan sebentar. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, "Aku katakan, sekumpulan dalil memberi petunjuk disunahkannya meringankan keduanya, maksudnya 2 rakaat sebelum maghrib, seperti halnya dalam 2 rakaat fajar." Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Asnal Matalib menerangkan, dan disunahkan meringankan keduanya, maksudnya 2 rakaat sebelum maghrib, seperti yang terdapat dalam kitab Minhaj, sebagaimana dalam kitab Muharrar. Untuk suratan yang dibaca, baiknya membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Kedua surat inilah yang banyak direkomendasikan ulama untuk sholat-sholat yang dikerjakan dengan ringan. Atau kalau waktunya tidak cukup, maka boleh membaca surat Al-Fatihah saja di tiap rakaatnya, tanpa membaca surat apapun. Kemudian apabila iqamah sholat dikumandangkan, maka waktu sholat qobliyah maghrib ini menjadi berakhir. Artinya ketika sholat maghrib sudah mulai dikerjakan, maka tidak ada lagi sholat sunnah dan tidak boleh mengerjakan sholat sunnah. Demikian ini berdasar keterangan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat yang boleh dikerjakan kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Kecuali jika saat iqamah itu seseorang sedang dalam sholat sunnah dan hampir selesai, maka baiknya ia selesaikan sholat sunnahnya dengan segera. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, jika saat iqamah ia ada dalam sholat sunnah, maka sunnahnya ia menyempurnakannya jika tidak khawatir tertinggal sholat jamaah.